Selamat malam, saudara-saudara. Pada malam hari ini, saya akan mencoba mengulas apa yang terjadi di alam semesta atau di bumi kita ini menurut pandangan saya sendiri. Atau kita akan mengenal alam semesta lebih dekat gitu. Alam semesta adalah tempat kita dilahirkan dan dibesarkan. Semua yang kita makan, minum adalah dari alam. Tumbuh yang kita tanam dan hasilnya kita konsumsi untuk kehidupan, melakukan aktivitas dengan anak-anak kita, keluarga kita, dan teman-teman kita sendiri. Semua pohon dan tanam yang disediakan untuk kehidupan semua makhluk hidup sering disediakan secara cuma-cuma. Hanya kita yang harus memilih apa yang kita ingin makan gitu. Udah sepantasnya kita hidup serasi dan bisa merasa nyaman dengan makhluk-makhluk lain yang ada di sekeliling kita. Tentunya kita harus menghormati dan menyayangi alam semesta, sebagaimana alam semesta menyayangi kita dengan menyediakan berbagai makanan yang berlimpah. Apapun yang terjadi dengan alam akan terjadi di dalam diri kita sendiri, termasuk makhluk lain juga. Sebaliknya, apapun yang kita lakukan pada alam akan kembali dan akan terjadi pada diri makhluk hidup itu sendiri tanpa kita sadari. Umpamanya, kalau kita sakit, artinya ada sesuatu yang membahayakan di dalam tubuh kita. Umpama sakit kepala, berarti ada yang membahayakan di sekitar kepala, atau sakit perut, atau sakit apapun itu. Karena saking sakitnya kita tidak bisa melakukan aktivitas, itu artinya alam semesta adalah membekalkan kita dengan rasa sakit supaya kita tidak bergerak karena membahayakan. Atau kalau diteruskan untuk bergerak, bahkan kita membawa bisa dampak yang negatif, bisa juga akan mengalami kematian. Berarti kematiannya itu lebih awal dari waktu yang telah ditentukan gitu. Sekarang kalau alam semesta sakit, tahu nggak kita? Dari mana kita tahu alam semesta sakit? Kan manusia tidak bisa menentukan sakitnya di mana gitu. Apanya sakit gitu. Berarti tidak ada alam ini tidak punya dokter sendiri gitu. Maksud saya gitu. Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang begitu pesat di dunia, jadi pertambahan manusia tidak seimbang dengan pertambahan tumbuhan atau makanan. Semakin banyaknya manusia, berarti makan itu harus diperbanyak gitu maksudnya. Kalau pertumbuhan manusia itu pesat, berarti kalau makannya diperbanyak, jadi tumbuhan itu kurang dari jumlahnya manusia. Artinya keseimbangannya terbatas. Umpamanya manusianya bertambah, berarti berasnya harus bertambah. Jadi kalau manusia itu makan babi, makan ikan, makan ternak gitu, ternaknya bertambah, ikannya bertambah, babinya bertambah, atau chicken bertambah. Jadi semua makhluk hidup itu akan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan makhluk hidup seperti binatang dan manusia membutuhkan oksigen. Oksigennya berkurang, makhluk hidupnya bertambah, berarti karbon dioksidanya bertambah. Jadi apa yang terjadi? Ya, karena kekurangan oksigen itu ice yang ada di kutub utara atau kutub selatan mencair. Kenapa? Karena karbon dioksidanya terlalu banyak untuk menyeimbangkan oksigen, yang kekurangan oksigen itu maksudnya. Jadi air itu mencair, ice itu mencair itu maksudnya. Jadi tempat yang dingin itu banyak ada oksigen. Semakin dingin tempatnya, oksigennya lebih padat gitu.
lebih banyak, lebih bersih. Gitu maksudnya. Itu karbon dioksida lebih banyak sejak 40 tahun yang lalu, dan pohon-pohon bahkan dikurangi. Manusia lebih banyak tapi pohon kurang, jadi oksigennya kurang, jadi terjadilah global warming gitu, penghangatan global, karena karbonnya lebih banyak dari oksigen. Dan bahkan oksigennya berkurang ya karena pohonnya ditebangi untuk membangun pabrik-pabrik, ya terjadilah penguapan di kutub utara atau kutub selatan gitu. Nah, kalau saya renungkan mengenai COVID-19 bagi saya sendiri, itu COVID-19 hanyalah salah satu suruhan alam semesta untuk memerintahkan manusia berhenti gitu. Karena kalau manusia sakit, kalau kita sakit, kita berhenti, kita tidak bekerja, jadi berhenti istirahat untuk mengembalikan kesehatan kita gitu. Alam semesta juga perlu istirahat untuk mengembalikan kesehatannya gitu. Ya karena manusia tidak bisa mendengarkan sakitnya alam semesta, ya COVID-19 mungkin aja salah satu cara alam semesta biar manusia itu berhenti gitu. Kalau tidak berhenti, alam semesta juga rusak gitu. Maksud saya begitu. Jadi kalau manusia meneruskan dengan merusak bumi pertiwi ini, mungkin saja manusia akan mengalami nasib sama seperti makhluk hidup yang sudah punah dari bumi ini, seperti dinosaurus gitu. Dinosaurus sudah beribu tahun hilangnya gitu. Mungkin aja, atau manusia akan digantikan dengan binatang lain atau makhluk lain yang lebih bermanfaat bagi bumi ini, karena manusia itu selalu merusak alam semesta, bumi kita gitu. Jadi mungkin aja makhluk lain yang bisa berdampingan secara alami gitu, karena manusia tidak bisa berdampingan dengan makhluk lain gitu. Jadi kalau ada makhluk lain, mungkin aja lebih baik dari manusia. Karena mungkin saja kalau manusia tidak dibutuhkan lagi karena hanya merusak alam, mungkin saja spesies baru yang akan hidup di bumi ini. Jadi spesies manusia itu akan hilang untuk selamanya. Jadi bisa aja spesies yang bukan berbentuk manusia yang bisa hidup nyaman dan berdamai dengan makhluk lain, itu maksudnya, yang tidak merusak alam semesta ini gitu. Jadi dengan adanya pemanasan global adalah salah satu hasil ulah yang dilakukan manusia dengan segala kerakusannya gitu. Semestinya kita lebih bisa bermanfaat bagi makhluk lain dan bisa hidup berdampingan di bumi ini. Keserasian dan keseimbangan alam semesta sudah di ujung kehancuran karena ulah kita itu sendiri gitu. Jadi contoh yang lain, setiap kita menghirup oksigen, pohon-pohon menghirup karbon dioksida. Itu jadi maksudnya karbon dioksida yang kita keluarkan akan dihirup sama pohon, dan pohon mengeluarkan oksigen. Itu adalah salah satu keselarasan, keseimbangan gitu. Jadi kalau keseimbangan tidak terjadi lagi, itu berarti kehancuran akan terjadi. Kalau terjadi pemanasan global terus menerus tanpa ada penghentian, manusia itu akan hilang karena air itu lebih banyak dari daratan. Jadi bencana itu udah pasti terjadi gitu. Jadi untuk mengembalikan keseimbangan ini, manusia semestinya udah tahu apa yang harus dilakukan. Ya contohnya harus menanam pohon lebih banyak, bukan menebangi pohon-pohon yang sudah ada gitu dan diganti dengan asap-asap tebal gitu. Jadi kesimpulan saya, apapun yang kita lakukan pada alam semesta
ya akan terjadi pada diri manusia itu sendiri, karena manusia adalah bagian terkecil dari zat-zat alam semesta yang kita sebut mikrokosmos, dan alam semesta itu kita sebut makrokosmos, ya terdiri dari air, panas atau api, zat padat, oksigen atau angin, dan zat angkasa. Jadi ruang hampa yang tidak kita ketahui dalam tubuh kita ada gitu. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua gitu.